Jadi wakaf dia lebih penting bukan bagaimana kita mewakafkan, bukan, tapi bagaimana kita bisa siapa yang paling penting dalam wakaf ini? Bukan saya si pewakaf, kalau saya mewakafkan diri, pewakif, bukan pengelola wakaf. Terus Tapi siapa? yang paling penting adalah Aceh kita punya tradisi wakaf yang kuat sekali. Mungkin yang paling kita kenal adalah Baitul Asyi di Mekah. Tapi juga banyak aset-aset wakaf lain Aceh seperti di Kenapa kita memiliki tradisi wakaf yang kuat, tapi tradisi wakaf itu tidak memiliki korelasi terhadap produktivitas ekonomi masyarakat? Nah, kalau itu pertanyaannya, apa jawabannya? Eits, subscribe dulu. Ini, by the way, ini memang sudah stay di Aceh atau masih di Kuala Lumpur? Sekarang saya masih di Kuala Lumpur dalam rencana untuk pulang ke Aceh dalam beberapa planning ke depan dalam mengembangkan wakaf. Insya Allah tahun depan saya akan di Aceh. Dan itu stay untuk selamanya di Aceh? Mungkin tahap pertama 3 tahun. 3 tahun kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau perkembangannya baik, insya Allah kita akan stay selama-lamanya. Tapi kalau perkembangannya kurang baik, jadi kita harus mencari peluang-peluang lain. Karena memang wakaf ini kita tidak bisa stay di satu tempat saja. Di mana ada peluang untuk mengembangkan wakaf, kita akan ke sana insya Allah. Jadi pulang ke Aceh dalam program wakaf. Wakaf ya. Mewakafkan diri atau mewakafkan program? Sebenarnya ini menarik ya. Kalau kita lihat wakaf dalam konteks yang sekarang ini, tiba-tiba wakaf jadi mendapat momentum kembali. Wakaf dilihat sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan masyarakat, pendidikan, ekonomi, sosial dan juga macam-macam yang lain. Seperti wakaf pada masa-masa yang lalu, perannya luar biasa besar. Dan ini kita lihat bahwa Bank Dunia, World Bank, UNDP dan beberapa lembaga lain sudah melihat bahwa wakaf punya potensi besar untuk eradicate the poverty. Jadi inilah peluang untuk kita, apakah kita mau untuk mengembangkan wakaf atau tidak. Dan alhamdulillah Aceh kita beruntung. Aset wakaf Aceh adalah yang terbesar di Indonesia. Oh ya? Ya. Apa buktinya? 16,6% tanah wakaf Aceh, tanah wakaf Indonesia itu ada di Aceh. Dia totalnya adalah 9.508,25 hektar. Keluasan tanah di Aceh. Nomor 2 di Sumatera Utara, ketiganya adalah Jawa Tengah, Lampung dan Jawa Barat. Tapi kita Aceh yang paling besar. Nah, jadi ini adalah tantangan bagi kita. Dan ini juga mengingatkan saya kepada pengalaman ketika berjumpa dengan Syekh Baltu di Mekah. Dia bilang begini. Tahun berapa? Tahun 2019. Dia bilang begini, di Aceh itu kan banyak sekali aset wakaf. Jadi orang Aceh tidak perlu khawatir tentang aset wakaf yang di Mekah, karena yang di sini sudah aman dan alhamdulillah pengembangannya cukup bagus. Tapi sekarang ini apa tantangannya? Mampu tidak kita kembangkan aset wakaf yang di Aceh? Dan tentunya ini adalah sebuah beban bagi kita dan juga sebuah tantangan yang menarik untuk kita kembangkan. Dan alhamdulillah sekarang ini datang momentumnya. Bahkan Indonesia pun sudah ada yang namanya PJWN, Peta Jalan Wakaf Nasional. Dan Aceh kita belum memilikinya. Dan sekarang kita dalam proses. Aceh belum ada Grand Design tata kelola wakaf. Alhamdulillah belum ada. Jadi kenapa saya bilang alhamdulillah? Ini adalah peluang untuk kita bersama untuk mengisi ruang-ruang yang kosong ini. Nah, tentunya kawan-kawan yang di kampus, akademisi, pengusaha segala macam bisa ikut mengisi ruang ini. Kenapa begitu? Wakaf dia bisa masuk segala elemen. Wakaf cukup fleksibel, cukup dinamis. Dan semua bisa masuk menjadi pelaku-pelaku dan pegiat-pegiat wakaf. Oke, Bang Fahmi, ini baru-baru ini Abang menulis buku isu-isu kontemporer wakaf Indonesia. Dan bukan hanya bicara buku, tapi kalau kita searching di Google Scholar dan seterusnya, itu tulisan-tulisan Abang, artikel-artikel Abang di jurnal itu muncul juga soal wakaf. Apa yang kemudian melandasi Abang menulis dan mengkaji, kemudian membukukan juga sebagian dari itu soal wakaf? Apa daya tariknya? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, dan juga untuk menjawabnya kita perlukan masa yang panjang sekali Pak Mukhlis ya. Oke, saya kebetulan menyukai studi-studi wakaf. Ketika saya melanjutkan kuliah S2 di Malaysia, saya melihat bahwa ada beberapa perkembangan baru, tren baru yang sedang berkembang tentang ekonomi Islam. Bila saya kuliah di Universitas Islam Ramasa di Malaysia, mereka sedang mendorong perkembangan ekonomi Islam. Salah satunya adalah wakaf. Lalu saya berjumpa dengan seorang pembimbing saya, orang dari asalnya India, Syekh Khalil Rashid almarhum.
Dan beliau merupakan seorang otoritas wakaf di India malah dan di dunia. Jadi beliau bercerita ke saya bahwa wakaf ke depan punya potensi begini, tapi kita mengabaikannya. Sejak itu beliau kasih beberapa buku ke saya untuk saya baca. Saya baca, saya lihat bahwa rupanya wakaf luar biasa. Ketika saya membaca buku-buku yang dikasih oleh Syekh Ali Rashid itu, saya langsung teringat dengan ketika masa kecil. Kita di Aceh, kita membesar di kawasan yang cukup banyak aset wakaf. Kita lihat di kampung-kampung ya, ada namanya sawah, itu tanah wakaf. Ada ladang, tanah wakaf. Sekolah pun dibangun dengan dana wakaf. Masyarakat meripeh, bangun wakaf. Masjid juga aset wakaf. Tapi kemudian kita tidak tahu kenapa aset wakaf itu ada dan kenapa dia penting sekali. Mengapa demikian? Karena kebetulan kita sedikit tidak beruntung. Kita membesar dalam masa konflik. Ketika konflik, yang paling penting adalah keselamatan. Wakaf tidak begitu penting. Nah, selanjutnya ketika saya menyukai wakaf, setelah tsunami juga saya sempat dengan Muslim Indonesia, lembaga yang dalam bidang filantropi, juga semakin membuat saya tertarik dengan wakaf. Lihat, punya potensi besar sekali ini. Jadi ketika menekuni wakaf, akhirnya kita akan melihat apapun isu yang ada di masyarakat, kita akan mencoba untuk kontribusi. Caranya bagaimana? Dengan menulis, memberikan komentar, memberikan berbagai macam solusi. Tentu tidak bisa komprehensif, karena kan ada batasan-batasannya. Di media-media massa itu biasanya mereka minta 800 kata atau 1000 paling banyak. Nah, akhirnya over the years, beberapa tahun kemudian sudah cukup banyak tulisan-tulisannya. Dan kita lihat sekarang ini momentum wakaf sudah ada, dan katakanlah mungkin kita punya tulisan itu tidak begitu bagus, tapi dibuang sayang. Jadi akhirnya, alhamdulillah, kawan-kawan, termasuk Anda juga sendiri mendorong saya untuk membuat jadi buku. Dan hari ini, buku ini telah ada. Dan buku ini sebenarnya menceritakan tentang dua isi saja, dua poin penting wakaf. Yang pertama adalah esensi wakaf. Apa itu esensi wakaf? Yang kedua ekosistemnya. Karena kalau kita menguasai dua hal ini, itulah dia wakaf secara keseluruhan. Esensi wakaf ini ada dua. Yang pertama, dia wakaf harus sebagai solving the problem. Yang kedua sebagai wakaf sebagai income generating. Kemudian kenapa solving the problem? Kita lihat bahwa ketika sejarah wakaf pertama sekali, ketika Sayyidina Utsman mewakafkan sumur di Madinah, itu merupakan wakaf untuk menyelesaikan masalah tidak tersedianya sumber air bersih di Madinah. Dia solving the problem. Sepanjang perkembangan Islam, ketika umat memerlukan masjid, datang wakaf. Umat perlu sekolah, datang wakaf. Umat perlu berbagai macam lain, datang wakaf. Jadi wakaf sebagai solving the problem. Itu yang pertama. Yang kedua, wakaf adalah sebagai income generating. Ini menarik ya, karena dalam berbagai macam studi wakaf jarang diungkapkan tentang pentingnya wakaf sebagai income generating. Jadi wakaf dia lebih penting bukan bagaimana kita mewakafkan, bukan, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan aset yang diwakafkan. Dan dalam buku ini ada itu. Itu disebutkan. Nah, kita lihat dalam Al-Qur'an, satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Itu ayat ini cukup menarik. Dia ada dua bagian ayatnya. Pertama dan kedua. Bagian pertama kita selalu melihat berbagai macam kajian-kajian dilakukan tentang bagian pertama. Tapi kita melupakan bagian kedua. Ayat apa itu? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Itu bagian pertama di ayat. Tentu bicara masalah khamar, judi segala macam itu dibahas tuntas sedetail-detailnya. Tapi kita lupa pada bagian kedua ayat tersebut. Apa sambungannya? Wa yas'alunaka maza yunfiqun. Dan ditanyakan kepadamu oleh Muhammad, apa yang kita nafkahkan, apa yang kita infakkan. Qulil afwa. Katakanlah hai Muhammad, al-afwa. Apa itu al-afwa? Dalam bahasa Melayu dibilang kelebihan, surplus. Jadi surplus ini merupakan sebuah konsep wakaf. Dia harus ada income generating. Artinya juga apa? Islam menyuruh kita untuk mempunyai umat yang kaya, yang surplus. Sehingga ketika ada hasil, kita bisa menafkahkan hasil tersebut. Dan ini yang saya rasa kita perlu memperbanyak kajian-kajian tentang bagian kedua ayat ini. Dan kebetulan saya waktu di UIA, guru saya Dr. Muhammad Abu Bakar yang
alhamdulillah dia cukup baik hati, berkenan untuk memberikan kata-kata khusus. Dia mengatakan ini yang kita harus lakukan. Jadi ini adalah esensi wakaf yang kedua. Jadi ingat ya, yang pertama solving the problem, menyelesaikan masalah, peruntukan masalah untuk warga selesai masalah. Yang kedua adalah sebagai income generating. Dan itu sebenarnya dipraktek sama orang tua kita dulu ya. Itulah kalau kita lihat dulu kenapa Mis itu kan berada dekat masjid dan itu di tanah wakaf. Betul sekali. Dan itulah kita lupa esensinya. Nah, itu esensi. Yang kedua adalah untuk bisa wakaf ini berhasil, kita perlu ada ekosistem. Ini yang kita tidak ada ekosistemnya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana ekosistem wakaf? Atau ya tata kelola atau paradigma secara umum dunia perwakafan di Indonesia atau di Aceh? Wakaf kita selama ini lebih banyak mengkaji dari konsepsi fikihnya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat wakaf ini juga dia menarik. Apa yang menarik wakaf? Wakaf adalah konsep yang base-nya adalah ijtihad. Tidak ada satu nas yang begitu jelas dan sharih tentang begini konsep wakaf. Begitu tidak ada. Tapi dia adalah ijtihadi. Nah, apa ijtihad wakaf yang paling penting? Selama hasil itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu be it. Silakan aja, nggak masalah. Ini konsep yang cukup general, yang cukup umum. Nah, karena konsepnya ijtihadi, jadi kita kembali melihat berbagai macam perkembangan di berbagai macam tempat. Ada yang wakafnya begini, cukup rigid. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Di tempat lain cukup fleksibel. Wakaf bisa begini, bisa begitu. Tapi kita kembali ke tempat tadi. Esensi wakaf adalah untuk solving the problem dan juga untuk income generating. Nah, kita harus ingat siapa yang paling penting dalam wakaf ini? Bukan saya si pewakaf, kalau saya mewakafkan diri, pewakif, bukan pengelola wakaf. Terus tapi siapa? Yang paling penting adalah beneficiaries. Penerima manfaat dari wakaf. Atau mauquf alaih. Jadi ketika ada aset wakaf tidak berfungsi dengan baik, kita sudah melawan esensi wakaf. Jadi kita harus melihat bahwa bagaimana aset wakaf ini berfungsi dan dimanfaatkan, diterima hasil oleh orang lain. Ini yang paling penting. Nah, berangkat dari sinilah berbagai macam perkembangan wakaf sekarang ini mencoba untuk melihat bagaimana wakaf dikembangkan kembali. Alhamdulillah tahun 2019 ya, di 12 Juli 2019 Malaysia mengadakan satu forum untuk launching namanya Wakaf Report, laporan wakaf yang disiapkan oleh Bank Dunia bersama dengan dua lembaga riset di Malaysia, INSAFE dan ISRA. Mereka melihat bagaimana wakaf di masa lalu, kenapa dia begitu bagus, bagaimana keadaan sekarang, dan bagaimana kita bisa untuk mengembangkannya ke depan. Nah, sejak itu juga Bank Dunia melihat bahwa untuk mencapai mereka punya tujuan 2030 dan juga UNDP, SDGs, rupanya wakaf one of the instrument that yang can fasten, yang bisa mempercepat tujuan mereka. Nah, kemudian di Malaysia juga ada beberapa kajian-kajian melihat bagaimana kita bisa memajukan kembali wakaf. Jadi ditemukanlah bahwa wakaf ini untuk bisa berkembang harus ada ekosistemnya. Apa ekosistem itu? Yang pertama adalah konsepsi. Konsepsi wakaf seperti tadi. Konsepsi termasuk regulasi juga dalam itu? Bukan. Konsepsi ini adalah apa yang Anda lihat tentang wakaf. Jadi ini mungkin masuk ke esensi juga sebagai problem solver. Wakaf adalah instrumen untuk masyarakat. Yang kedua adalah regulasi. Ini penting. Yang ketiga tentang tata kelola. Yang keempat tentang nazir, ya. Siapa yang mengelolanya? Pengelolanya. Yang kelima tentang dana. Ada nggak dana untuk mengembangkan wakaf? Dari 5 itu untuk Aceh bagaimana resource atau kekuatan kita? Ada nggak ekosistem untuk mendukung tadi? Ekosistem di Aceh sudah ada. Dari 5 itu? Sudah ada, secara prinsipnya sudah ada, tapi kita perlu memperkuatnya kembali. Dan ingat ya, di Aceh kalau kita lihat, Aceh punya tradisi wakaf yang kuat. Kita menemukan berbagai terma-terma yang lain seperti Meripe, Musara, Tanah Bibe, dan berbagai macam terma-terma yang memang adalah wakaf. Dan kalau kita lihat di Aceh, sekarang ini kita perlu cuma sedikit saja untuk mencapai tipping point dia. Sudah ada strukturnya, kita kembangkan lagi. Contoh ya saya bilang ya, kita ada satu kanun tentang Baitul Mal yang mengamanahkan untuk membuat Baitul Mal kampung.
Di Aceh kalau kita lihat data di BPS, kampungnya berapa? 6.517. Ada nggak Baitul Mal kampung terbentuk semuanya? Belum lagi. Kalau kita bentuk semuanya bagaimana? Itu kan memperkuat ekosistem wakaf di Aceh. Karena salah satu fungsi Baitul Mal juga wakaf ya? Untuk mengelola aset wakaf di kampung itu sendiri. Dan Anda bayangkan ya, di Aceh kita bentuk Baitul Mal 6.517 kampung, berapa menyerap tenaga kerja? Dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Itu yang simpelnya. Kemudian yang lain, apa yang kita punya? Aceh kita punya tradisi wakaf yang kuat sekali. Mungkin yang paling kita kenal adalah Baitul Asy di Mekah. Wakaf Habib Buga. Yang setiap tahun musim haji tiba-tiba dia jadi viral karena jamaah haji Aceh menerima manfaatnya. Yeah. Tapi juga banyak aset-aset wakaf lain Aceh seperti di Dian di Kedah. Dia ada dalam bentuk masjid di Penang. Wakaf juga. Wakaf. Itu malah lebih awal dibandingkan wakaf Baitul Asy. Baitul Asy 1809 di Penang, masjid Melayu Lebuh Aceh diwakafkan oleh Tengku Syed Aidid. Siapa pengelola sekarang? Orang Aceh. Majelis Agama Islam Pulau Pinang. Bukan orang Aceh lagi. Tapi tidak ada income yang menghasilkan lah. Tapi itu lebih awal daripada masjid Baitul Asy. Sebagai praktek baik. Ya. Kemudian juga di Kedah ada sekolah yang dibangun oleh Tengku Abdul Jalil yang lagi UMNO. Sekolah ini sekarang masih ada, tapi bukan lagi dimiliki oleh masyarakat Aceh, tapi sudah jadi di bawah kerajaan negeri Kedah. Kemudian ada juga Menasah yang di Dian. Artinya adalah kita punya tradisi yang kuat. Sekarang ini kenapa tiba-tiba tradisi yang kuat hilang? Atau pertanyaannya, kenapa kita memiliki tradisi wakaf yang kuat, tapi tradisi wakaf itu tidak memiliki korelasi terhadap produktivitas ekonomi masyarakat? Nah, kalau itu pertanyaannya, apa jawabannya? Dia wakaf ini juga seperti juga lembaga-lembaga yang lain. Dia ada maju, ada mundur, naik turun. Dan di semua negara Islam kalau kita lihat, wakaf ini memang maju mundur. Nah, jadi di Aceh pun kebetulan kita banyak faktor-faktornya, termasuk konflik yang paling lama ini. Dan sekarang ini bagi saya adalah kita jangan melihat masalah mundurnya wakaf, tapi kita lihatlah ini adalah peluang untuk kita. Peluang. Yep. Kenapa saya bilang begini? Ada pengalaman menarik ya. Sebelumnya saya selalu kalau bicara wakaf dalam keadaan nada yang pesimis, yang merasa sedikit tidak puas hati ya. Kenapa wakaf tidak dikembangkan? Kenapa ini masih begini, masih tidak ada satu usaha yang bagus. Satu hari dalam diskusi dengan Tun Daim Zainuddin, beliau bilang ke saya, young man, kenapa Anda marah kalau bicara wakaf? Ini adalah sebenarnya peluang bagi Anda. Jadi kalau wakaf sudah maju seperti Anda bayangkan, jadi Anda nggak ada peluang lagi. Bahkan untuk menulis artikel di koran, buku segala macam itu no longer relevant. Hanya nggak lagi relevan. Jadi ketika wakaf seperti ini, Anda sepertinya mensyukuri ini adalah peluang. Jadi dia bilang ini adalah mindset mereka sebagai seorang usahawan, orang bisnis. Jadi orang bisnis ini melihat masalah bukan masalah, tapi adalah peluang untuk mereka. Jadi wakaf juga begitu. Kita lupakan bahwa kenapa wakaf Aceh tidak maju, kenapa masih terlalu mundur ke belakang, lupakan itu. Artinya peluang untuk dunia wakaf di Aceh, pengembangannya itu tetap masih terbuka lebar. Terima kasih. Ini memang terbuka sekali. Kenapa terbuka sekali? Kebetulan sekarang ini di berbagai negara memang sudah ada arah untuk kembali memajukan wakaf. Berarti ekosistem dunia pengembangan wakaf itu memang sudah ada sekarang. Betul sekali. Banyak sekali fund-fund, dana yang untuk mengembangkan wakaf yang tersedia. Banyak juga produk-produk wakaf baru yang tersedia untuk memajukan wakaf. Karena kembali ke konsep awal, ketika bicara apa itu wakaf development, pengembangan wakaf, dia ada 3 sebenarnya. Yang pertama, development, pembangunan. Artinya kalau ada tanah ataupun aset, jadi apa yang kita bangun di situ? Kita mau buat apa? Itu yang pembangunan. Yang kedua namanya adalah rejuvenasi. Apa itu rejuvenasi? Ada bangunan-bangunan lama, ada kadang toko-toko lama yang itu aset wakaf yang sudah tua, perlu direnovasi, itu namanya rejuvenasi. Juga bangunan wakaf. Yang ketiga adalah yang bersifat akuisisi. Artinya apa? Ada usaha yang bagus, dengan baik sekali berjalan, menguntungkan, kita bisa raise the fund untuk membeli aset ini, akuisisi. Itu juga bagian wakaf. Jadi Anda bisa lihat bagaimana fleksibelnya wakaf ini sendiri. Jadi
itu apa disebut dalam wakaf wakaf produktif atau apa? Apakah ada jenis-jenis wakaf yang kemudian kita bisa lebih detail tahu? Oke, baik, Pak Mukhlis. Saya tidak ingin kita diskusi tentang lebih ke sikap fik ya. Macam-macam wakaf am, wakaf umum, wakaf khusus. Itu sudah konvensional sekali seperti ya. Itu materi semester 2 ya. Bisa ditemukan di berbagai literatur ya. Itu juga cukup mudah sekali. Nah, tapi sekarang ini adalah kita bicara wakaf ke tadi. Wakaf itu sifatnya adalah income generating. Jadi bicara wakaf mesti produktif. Harus ada beneficiaries, harus memiliki manfaat untuk. Harus produktif. Itu bicara wakaf. Dan itu bagaimana sekarang strategi kita mengajak masyarakat dunia, Indonesia dan Aceh itu betul-betul memiliki pemahaman yang sama ya untuk wakaf, tapi dalam konteks produktivitas, memiliki manfaat dan beneficiaries terhadap masyarakat. Ini memang soal yang cukup susah untuk kita jawab ya, karena banyak usaha-usaha yang perlu kita lakukan untuk ini. Dari literasi wakafnya, kita menyiapkan ekosistemnya, dan juga kita harus mencari dana pengembangan wakaf. Tapi yang saya bisa bilang begini ya, sekarang ini kalau kita mau di Aceh dengan mudah kita bisa mengembangkan wakaf. Kasih rahasia, gimana? Contohnya begini ya, wakaf dia bisa masuk dengan mudah. Pak Mukhlis ada satu usaha. Itu bukan tanah wakaf, bukan usaha wakaf, tapi Pak Mukhlis setiap tahun setelah untung, Pak Mukhlis bisa bilang, saya kasih ke wakaf 2%. Itu juga wakaf. Oke. As simple as it is. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi, kita lihatlah. Beberapa bulan ini saya selalu ke Aceh melihat potensi-potensi pengembangan wakaf. Saya dapati banyak tanah wakaf yang sesuai dikembangkan. Untuk apa? Untuk pertanian, untuk perikanan. Dan ini memang bicara isu perikanan, untuk makanan, itu adalah food security. Ini perlu. Dan pendanaannya juga bisa dua macam. Ada yang dari dana wakaf khusus, ataupun lagi dunia bisnis, dunia usaha. Nah, ini tergantung kepada kita. Apakah kita mau mengembangkan wakaf atau tidak. Dan yang paling menarik adalah, karena sifatnya wakaf ini dinamis, sifatnya yang fleksibel, akan ada lahir berbagai macam produk-produk wakaf baru. Yang paling menarik kita tunggu apa? Wakaf karbon. Wakaf. Karbon. Kenapa menarik wakaf karbon? Bulan lalu sebelum dilantik, tim Pak Prabowo bilang bahwa Indonesia punya target untuk tahun 2028 ada hasil dari karbon kredit, karbon offset, karbon trading 65 miliar US dollar. Dari carbon trading. Nah, karbon ini bisa dengan mudah kita masuk ke elemen wakaf. Contoh ya, karbon yang paling tinggi nilainya adalah blue carbon, karbon hijau. Apa itu blue carbon? Itu yang bersumber dari bakau, mangrove. Kita di Aceh cukup punya banyak lahan yang bisa kita mangrove. Ada yang sudah eksis juga. Yang sudah, alhamdulillah. Tapi yang juga bisa kembangkan mangrove. Easily kita bisa masukkan wakaf karbon elemen di situ. Caranya bagaimana? Very simple. Katakanlah di kampung Pak Mukhlis itu ada lahan yang bisa kita kembangkan wakaf bakau, mangrove. Kita kasih saham kosong untuk Baitul Mal kampung Pak Mukhlis. Tidak mungkin karbonnya rugi. Tidak mungkin bakau ini tidak berkembang dengan baik. Kenapa? Memang arah pembangunan ke depan perlu namanya ESG ya, perlu namanya zero emission semua segala macam. Jadi wakaf dia bisa masuk kemana aja. Ini adalah peluang bagi kita. Jadi tapi kita nggak perlu terlalu muluk-muluk lah. Sekarang ini kita yang paling penting di Aceh, apa yang perlu kita buat? Kata orang Melayu, itu kalau kita sesat di ujung jalan, kita kena balik ke pangkal jalan lah kan. Caranya bagaimana? Saya lihat perkembangan wakaf di Aceh selama ini, kita ada perkembangan yang bagus. Kawan-kawan Baitul Mal sudah melakukan kerjaan yang bagus sekali mereka ini. Tapi masih banyak lagi yang ruang untuk kita kembangkan. Dan ke depan kita pembangunan wakaf tidak boleh bersifat insidental. Kita harus punya planning yang bagus. Ini saya punya tawaran beberapa kali, saya tulis di beberapa media di sini,
juga di buku ini ada bahwa kita perlu duduk bersama untuk mengadakan Kongres Wakaf. Jadi semua Kongres Wakaf Aceh, KWA. Jadi semua pemangku kepentingan duduk bersama. Kita membahas segala macam isu. Apa yang perlu kita lakukan? Kita siapkan roadmap pembangunan Wakaf Aceh. Jadi Aceh belum ada peta jalan Wakaf Aceh. Dengan KWA kita adakan dulu peta jalannya. Kalau peta jalannya di beberapa provinsi sudah ada. Indonesia sudah ada, tapi Aceh belum ada. Tapi Indonesia pun kalau kita baca ada beberapa kelemahan-kelemahan yang prinsipil yang perlu diperbaiki di dokumen-dokumen itu. Nah, kemudian lagi setelah ada Kongres Wakaf, setelah ada peta jalan, apa yang perlu kita lakukan? Melaksanakan amanah kanun. Apa itu amanahnya? Untuk membuat Baitul Mal Kampung. Ya. Jadi sebagai pemain-pemain dalam bidang wakaf. Insya Allah kita bisa lakukan dengan pelan-pelan. Kemudian lagi apa lagi? Setiap sekolah di Aceh harus punya badan wakaf sekolah. Kalau dayah, badan wakaf dayah. Kalau di universitas, badan wakaf universitas. Yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengembangkan wakaf dan juga untuk bisa mendapatkan dana wakaf. Kalau Pak Muklis lihat, kampus-kampus luar negeri, dana yang paling besar dari mana dananya? Mereka ada 4 paling kurang ya, 4 sumber dana. Yang pertama dari biaya kuliah, yang kedua dari dana pemerintah, yang ketiga lagi kerjasama dengan dunia bisnis, tapi ada satu lagi, yang keempatnya, endowment. Ini adalah dana wakaf. Dan yang paling menarik kita lihat bahwa endowment ini sumbernya dari mana? Asalnya dari konsep wakaf juga. Ini bukan klaim kita, tapi dikatakan oleh seorang sarjana dari Amerika, Monica Godisi. Dia mengatakan bahwa yang pertama sekali membuat lembaga wakaf ataupun trust di Inggris adalah Merton College, yang sekarang ini bagian daripada Oxford University, tahun 1264. Jadi konsepnya adalah sama dengan konsep wakaf. Dari mana mereka lihat konsepnya? Rupanya mereka ini ketika ada perang salib, mereka ke Palestina, mereka melihat di Timur Tengah itu banyak sekali aset-aset wakaf. Jadi ketika Edward de Merton pulang ke Inggris, dia buat lembaga ini, trust. Jadi inilah cikal bakal endowment fund yang cukup berkembang di dunia luar. Nah, ini jadi satu kadang-kadang jadi joke ya bagi kita bahwa kita sering masih bicara masalah isi dengan kulit, mereka itu langsung mengembangkannya di endowment aja, di mampu kasih beasiswa bahkan ke anak-anak Aceh. Kan banyak yang kuliah di Harvard, kuliah di Oxford segala macam, itu lagi dana wakaf sebenarnya. Kalau kampus yang wakaf kalau di Aceh Al Muslim salah satunya kan dari wakaf juga. Betul sekali. Ini juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena kita tidak pernah bercerita. Betul. Kita tidak pernah memberikan narasi bahwa inilah wakaf Aceh dulu, termasuk sekolah-sekolahnya. Bahkan kalau kita mau jujur ya, hampir semua sekolah di Aceh, terutama MIN, terutama MIN itu. Ya, betul. Itu dasarnya wakaf. Nah, sekarang ini bagaimana kita bisa mengembangkan wakaf? Kenapa perlu badan wakaf universitas ataupun sekolah? Semua sekolah ada alumni dia. Alumni ini biasanya kita punya ikatan batin yang kuat. Nah, kita kalau diminta bantu, kita akan bantu. Dan bantu itu bukan sedekah tapi wakaf. Dan yang paling menarik adalah kalau kita lihat berbagai tempat ya, endowment fund ini memang hidup dengan dana alumni. Kita bisa kembangkan endowment fund, tapi jangan lupa yang pertama sekali syaratnya adalah buat database dulu dengan alumni kita. Kita mesti ada selalu itu sudah masuk tata kelola yang transparan. Kita tahu siapa alumni kita, komunikasi dengan alumni kita setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun kita kan ada target. Contoh ya, UIN kita. Setiap tahun UIN akan nyeri. Itu udah punya puluhan ribu alumni. Ini adalah potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai satu sumber keuangan untuk wakaf. Caranya bagaimana? Contohnya, saya sebagai alumni, saya mungkin bukan orang kaya ya, saya mampu untuk setiap bulan 50.000. Jadi kalau ada satu orang 50.000 setiap bulan, kali berapa akumulasinya?
Nah, tapi kalau kita mau lebih jauh lagi, contoh yang paling kecil ya, setiap mahasiswa itu kita kasih beasiswa. Dananya dari dana wakaf. Kalau Pak Muklis sebagai orang kaya, sanggup misalnya berapa living cost di Banda Aceh sebulan? 1 juta. Kalau 1 juta, berarti Pak Muklis 1 juta sebulan. Kalau nggak sanggup, Pak Muklis bisa ajak orang lain. Mungkin bagi 2, bagi 3, atau bagi 4. As simple as it is. Dan ini alhamdulillah belum ada, jadi kita bisa memulainya. Dan Bang Fahmi untuk Aceh mau menggagas itu. Itu yang kita gagas ke depan, dan juga dalam beberapa, sebenarnya bukan ke depan, sudah beberapa tahun ini itu yang kita gagas dalam berbagai tulisan di Serambi Indonesia, media-media lain, dan juga dalam buku ini. Dan ke depan rupanya kita tidak bisa juga gagasan aja, tapi kita harus terjun langsung untuk bersama-sama dengan kawan-kawan sini mengembangkan wakaf. Alhamdulillah di Aceh banyak lembaga wakaf yang sudah bagus dan kemajuannya juga luar biasa, tapi tidak cukup. Mereka perlukan lebih banyak kawan. Perlu partner, kolaborasi. Ya. Baik Bang Fahmi, saya doakan supaya gagasan dan rencana Bang Fahmi untuk mengembangkan wakaf dengan lembaga apa tadi? Lembaganya kita bisa berbagai macam lembaga lah. Kalau lembaga baru belum ada, lembaga yang lama juga kita bisa, ada yayasan wakaf Baitul Asyi, ada yayasan wakaf yang lain juga kita bisa bekerjasama. Ataupun bahkan dengan Baitul Mal sekalipun. Jadi lembaga ini nggak penting. Yang penting actionnya. Ya. Dan saya juga terima kasih banyak kepada Pak Muklis dan kawan-kawan di Bandar yang sudah memberikan kesempatan untuk menerbitkan buku ini. Dan saya pun beruntung bahwa buku ini bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad berbaik hati untuk memberikan kata pengantar di buku ini. Ini adalah sebuah penghormatan bagi kita, dan juga merupakan sebuah indikasi bahwa juga beliau juga melihat wakaf punya masa depan yang cemerlang. Dan sepertinya memang Bang Fahmi itu dekat kali ya sama Tun. Ini ada pengantar Tun, ada pengantar Tan Sri lagi. Sebenarnya kita kalau orang Melayu bilang menumpang kasih ya. Saya lama dengan Pak Sanusi Junid di almarhum Tan Sanusi Junid di berapa tahun Malaysia. sama beliau? Hampir 20 tahun dengan beliau sampai beliau meninggal dunia. Dan karena beliau kan rapat dengan Tun Mahathir. Jadi itulah yang membuat kita pun kenal dengan Tun Mahathir. Sampai sekarang silaturahminya masih terjaga. Masih terjaga. Dengan anaknya apa namanya? Tan Sri? Dengan anak Tan Sri alhamdulillah masih dengan seperti Tan Sri lah. Setiap hari kita komunikasi, dan kita juga ada beberapa planning untuk wakaf Aceh ke depan dengan anak Tan Sri insyaallah. Dan rencana-rencana Bang Fahmi itu tahu oleh Tun dan Tan Sri. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan tadi memang merupakan hasil diskusi dengan mereka. Bagaimana kita punya planning ke depan. Kenapa saya bukan orang bisnis. Jadi Akram Shah, dia anak Tan Sri ini adalah orang yang lama di bidang bisnis, bidang koperasi kalau kan kita. Jadi kita perlukan mereka punya input mereka. Dan kita punya limitasi, dan yang paling penting adalah kita harus sinergi. Itu adalah kuncinya. Sip, makasih Bang Fahmi atas kehadiran di Sego TV, dan kami doakan supaya buku wakaf ini bisa bestseller ya, dan semoga orang Malaysia dan Indonesia juga dapat memilikinya, terutama juga warga-warga yang lain yang meminati ya buku-buku soal wakaf. Makasih Bang kehadiran di Sego TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.